Mas, itu bukan saya yang sesat, tapi kamu yang pikirannya itu, ya memang ini sulit ya. Ya memang ini pikiran sampean juga tidak nyampe, ini saya bisa maklum lah ya. Ini kalau orang Kristen ditanya juga, ini memang hal yang sulit dimengerti, Mas. Cuma Alkitab itu mengatakannya seperti itu ya. Yesus itu hakikatnya adalah Allah, tetapi tidak mempertahankan kealahannya dan mengosongkan dirinya dan memakai rupa manusia gitu loh. Ada kan, kamu udah baca kan Filipi 2 ayat 5-8 itu. Nah, jangan dibilang kalau mengosongkan diri terus Tuhannya kemana ya. Tuhan yang gak kemana-mana, Tuhan itu ada gitu loh. Makanya Yesus itu bisa menjadi manusia yang tadinya awalnya adalah Tuhan, ya karena ketuhanannya itu dikosongkan. Tapi ketuhanannya ada nggak sih? Ya ada tetap gitu loh. Nah, tapi mengosongkan diri itu artinya ya Yesus bisa mewujud menjadi manusia. Bisa dilihat, itu namanya mengosongkan diri. Kalau Tuhan tidak mengosongkan diri, tahu-tahu datang ke bumi ini, Mas ya, dunianya remek, saya kasih tahu Mas ya. Kan namanya Tuhan itu kan pencipta dari semua yang ada kan. Kalau dia jelek ada di bumi ini ya, buminya remek Mas. Bukan cuma bumi, ini alam semesta ini ya semua hancur semua, kan ciptaan. Ya, sampean ya coba nangkep ya sedikit ya. Ngerti nggak? Makanya Tuhan itu mengosongkan diri disebutnya, makanya bisa mewujud menjadi manusia. Tapi kalau ditanya Tuhannya kemana, ya Tuhan tetap ada gitu loh. Tuhan itu dari kekal sampai kekal nggak pernah bisa hilang Mas. Ngerti nggak sih? Dan kamu jangan nanya lagi seperti kebanyakan muslim ya. Waktu Yesus disalib itu Tuhannya mati. Yang disalib itu adalah kemanusiaannya ya. Jangan katakan Tuhan mati. Tuhan gak pernah bisa mati. Tuhan tetap ada. Tuhan itu adalah pencipta hidup. Jadi kalian tuh pikirannya jangan rancu ya. Yang mati di kayu salib itu adalah kemanusiaannya Yesus. Kenapa sih harus menjadi manusia? Ya karena untuk menebus dosa. Dosa itu dilakukan di dalam kemanusiaannya kita. Manusia ini berdosa gitu loh. Maka untuk menebusnya harus di dalam manusia yang ada tubuhnya, yang ada dagingnya juga gitu loh. Nangkep nggak? Kalau soal percaya tidak percaya atau mungkin tidak mungkin itu urusannya kalian ya. Tapi Alkitab sudah mewahyukannya begitu. Itu disampaikan oleh para murid yang mendengar sendiri ajarannya dari Yesus. Ya memang yang menjadi kekacauan sebetulnya karena 700 tahun kemudian muncul lagi yang namanya Quran atau Koran itu ya. Beritanya itu berita yang tidak nyambung gitu loh. Alkitabnya bilang apa, Qurannya bilang enggak kok. Nah, itu yang bikin kalian menjadi umat sendiri yang tidak pernah bisa nyambung dengan Injil yang sebenarnya. Itu Mas ya. Ya ini sampean ini produk dari Quran. Nah, ya mari kalau mau ya kita diskusikan gitu loh. Ya semoga sampean ketemu lah satu waktu ya. Yang benar itu yang seperti apa sih gitu loh. Saya sudah katakan ya, Anda mengatakan begini, Yesus mengosongkan, Tuhan mengosongkan diri dari Yesus, kan begitu artinya, kan begitu. Nah, kalau yang disebut dengan mengosongkan diri ya kosong Mas. Kalau Tuhan Tuhan itu mengosongkan diri daripada Yesus, berarti itu Tuhannya kosong gitu loh. Artinya apa? Dari lahir itu manusia, sampai mati pun manusia gitu loh. Terus yang bernama Yesus itu kan daging.
Yesus itu adalah nama kedagingan gitu loh. Nah, karena Yesus bernama kedagingan, maka Yesus itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan, kan gitu Mas. Karena Yesus sendiri adalah nama dagingnya, agar supaya orang-orang itu enak memanggilnya, kan begitu. Dan Tuhannya kosong dalam diri Yesus. Artinya apa? Ketuhanannya itu kosong, karena Anda mengatakan mengosongkan diri. Contoh, kalau rumah itu coba segera dikosongkan, mengosongkan diri, ya kosong Mas rumah itu gitu. Rumah itu kosong gitu, tetap kosong, namanya dikosongkan gitu. Nah, kalau Tuhannya itu mengosongkan diri dari jasad Yesus, artinya Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Tetap manusia gitu. Karena nama Yesus itu sendiri adalah nama kedagingan. Jika Anda menyembah Yesus, Anda menyembah kedagingan gitu Mas. Itu yang perlu Anda ketahui gitu loh. Karena yang disebut mengosongkan diri itu ya kosong gitu. Kalau Tuhannya Anda mengatakan Tuhannya, oh Tuhannya masih ada di Yesus, berarti Yesus itu berarti bukan mengosongkan diri gitu, bukan mengosongkan diri gitu. Tapi apa? Tapi Tuhan Anda memang lemah gitu loh Mas, tidak berdaya gitu loh. Kalau Yesus itu dianggap Tuhan, seharusnya Yesus yang mati, Yesus yang dilahirkan, Yesus yang ini, maka semuanya itu nggak boleh pilih-pilih gitu loh. Ketika lemah, oh itu manusia. Ketika jaya sedikit, oh itulah ketuhanannya, itulah keilahiannya. Itu kalau Tuhan apa? Tuhan kok kadang-kadang gitu. Tuhan kok ada waktunya gitu. Mungkin apakah hari Minggu tok jadi Tuhan, terus hari lainnya itu jadi manusia gitu. Itu sebenarnya sangat menghina Tuhan gitu. Tuhan itu Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu kekal abadi selamanya, tidak pernah mengosongkan diri dari Tuhan. Itu tidak pernah Mas gitu. Tuhan itu tetap Tuhan, tidak berubah gitu. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Itu kan itu kan terpengaruh oleh budaya atau tradisi-tradisi Yunani gitu. Anda ini sebenarnya terpengaruh oleh ajaran pagan gitu loh. Dalam ajaran Allah gak ada ceritanya Tuhan mengosongkan diri gitu. Kalau yang dianggap Tuhan mengosongkan diri itu produk Yunani gitu loh Mas. Karena Yunani itu gak kenal Allah gitu loh Mas, gak tahu Allah, ajaran Yesus gak tahu. Maka dari situ kemudian ada Trinitas. Trinitas itu budaya Yunani, budaya Romawi gitu loh Mas, yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Hindu gitu. Trimurti itu gitu. Itu sebenarnya yang perlu Anda ketahui. Ajaran Yesus nggak kenal Trinitas. Yesus juga nggak kenal Kristen gitu. Yesus juga nggak kenal Trinitas. Yesus juga nggak pernah mengajarkan tentang dosa waris, nggak pernah. Karena apa? Karena di dalam Bible itu sendiri katakan ayah tidak menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa ayah. Nah kalau waris itu kan anak menanggung dosa orang tua gitu loh. Dan itu semua bukan ajaran dari Allah gitu. Itu produk Yunani. Kemudian dikonsumsi, kemudian dikerjakan, kemudian diyakini sebagai ajaran Yesus. Yesus itu hanya dipakai namanya saja gitu, untuk menyesatkan gitu. Nah, karena ada nama Yesus itu, nama Yesus itulah Anda tertipu. Mas itu kan memang anggapannya sampean begitu ya. Tapi kalau di dalam kitab suci itu sudah jelas bahwa Yesus itu memang manusia, tapi juga sekaligus Tuhan. Karena apa? Kamu lihat dong dari ucapannya ya. Memang kita maunya sih kalau sudah manusia semua gitu loh. Tapi kenyataannya enggak, terus gimana? Kamu mau ngerubah kitab sucinya? Dari mana Yesus itu Tuhan? Kamu perhatikan dari ucapannya. Walaupun wujudnya manusia, tapi kamu lihat dari ucapannya.
Misalnya nih, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Itu waktu di bumi tuh Yesus mengatakan begitu. Terus Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun sudah mati. Nah, ini kalau bukan Tuhan sendiri, apa manusia berani mengatakan seperti ini? Akulah kebangkitan dan hidup. Hidup kan al-hayat kan? Yesus juga mengampuni dosa waktu dia ada di bumi. Pergilah, dosamu sudah diampuni. Ada manusia berani mengatakan mengampuni dosa? Ada nggak? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa atau Allah atau masuk surga tanpa melalui aku. Nah, kalau Yesus itu cuma manusia, berani nggak sih menjanjikan surga harus melalui aku? Ya, kalian berpikir aja ya. Muhammad itu tidak melakukan apa-apa. Muhammad memang manusia total gitu loh. Tapi kalau Yesus itu disebut mengosongkan diri, itu bukan berarti Allahnya kosong. Itu sampean yang ngatur gitu loh. Ya, sampean kan mau ngatur-ngatur aja. Menurut pikiran saya harusnya begini gitu loh. Ya, tapi sayangnya nggak bisa begitu, Mas. Kita harus patokannya itu kitab suci ya. Jadi mestinya Yesus jangan datang. Nah, itu kan ngatur-ngatur, jadinya gimana? Ya, saya mau katakan musinya nih, kamu jangan Islam gitu aja kan. Supaya selamat, Mas. Kalau Islam kan kalian nggak ada keselamatan. Nah, kalau ngatur-ngatur sendiri ya begitu gitu loh. Ngerti ya? Sampean baca dulu kitab sucinya baru bisa ngomong. Jadi jangan ngatur mengosongkan diri, musinya begini. Lah, kitab sucinya dong yang mesti jadi patokan. Orang Kristen juga ya, itu kan ajarannya berdasarkan kitab suci. Mengapa Yesus itu 100% manusia, 100% Allah? Ya, lihat dari kitab sucinya. Ya, tadi kan bisa dipelajari dari ucapannya, dari kitab-kitabnya, apa yang sudah ditulis oleh para rasulnya. Para rasul kan menyaksikan sendiri gitu loh. Ucapannya Yesus ya kan, apa yang diperbuatnya, mujizatnya ya. Waktu menyembuhkan orang sakit bagaimana, menyembuhkan orang mati bagaimana, waktu dia berjalan di atas air gimana, memberi makan begitu banyak orang gimana. Itu sudah membuktikan bahwa dia itu bukan manusia biasa ya. Nah, terus kalian Muhammad kan mau coba-coba ngikutin ya kan, bikin-bikin mujizat sendiri gitu loh di hadits. Di Qur'annya nggak disebut padahal. Nah, tapi kalian lebih percaya kepada Muhammad, jadinya ini yang bikin susah, Mas. Nah, kalau seharusnya ya banyak gitu loh, tapi kan kita lihat dari kenyataannya dong gitu loh. Nah, kalau kita sedang membicarakan kitab suci, ya kita patokannya kitab suci, Mas. Jadi jangan seharusnya ya. Dan kenapa sih Yesus itu mengosongkan diri? Ya karena tujuan akhirnya nanti adalah untuk penebusan dosa di dalam kemanusiaannya. Ngerti nggak? Manusia kan sudah berdosa kan di dalam daging, ya kan? Itu dosanya itu harus ditebus, kalau enggak manusianya mati semua, Mas. Sampean juga kalau sudah ngerti, tapi sampean tidak percaya, sampean akan mati binasa kekal di neraka. Ya, jadi sepertinya Yesus itu datang pun tidak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena orangnya menolak gitu loh. Ngerti? Jadi keselamatan di dalam Yesus itu bisa diterima ya. Bisa menjadi keuntungan buat kita nih orang berdosa ini kalau kitanya mengimaninya. Ya, kalau sampean seharusnya begini, seharusnya begitu. Yang punya surga dan neraka itu bukan sampean, Mas. Ya, itulah Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sudah memberikan ketetapannya begitu, kita tinggal terima atau kita tolak gitu loh. Jadi jangan suka minterin Tuhan ya, harusnya begini dong.
Begini Mas ya, Anda mengatakan oh Yesus itu apa ya, memang manusia tetapi dia itu Tuhan gitu loh, tetap Tuhan walaupun manusia itu tetap Tuhan kan begitu. Nah kalau memang karena apa, karena harus Anda baca juga Yesus berkata begini, akulah terang dunia gitu loh, kan begitu. Eh, Akulah kebangkitan dan hidup dan seterusnya, Anda mengatakan begitu. Nah siapa yang mengatakan akulah terang dunia kalau bukan Tuhan, kan begitu Anda mengatakan ya. Begini Mas ya, Yesus itu adalah menerima firman dari Bapa kemudian menyampaikan. Hal kalimat ini jangan Anda lepas daripada Yesus gitu. Dan itu tertera di dalam kitab Anda gitu loh, tertera di dalam kitab Anda. Yesus menerima firman dari Bapa kemudian Yesus itu menyampaikan kepada umatnya gitu loh. Nah kalimat itu yang Yesus sampaikan itu adalah dari Bapa dan Yesus menyampaikan sesuai teks aslinya gitu loh. Itu firman yang Yesus terima kemudian disampaikan kepada masyarakat. Nah orang yang menerima ini kan tingkat kecerdasan itu berbeda-beda, ada yang memang bodoh, ada yang memang cerdas gitu. Nah untuk menanggapi apa yang Yesus katakan ini itu berbeda-beda pula gitu loh Mas. Nah orang bodoh akan mengatakan berarti Yesus itu Tuhan begitu, karena dia mengatakan akulah hidup, akulah terang dan hidup begitu, karena mengatakan begitu gitu. Padahal intinya Yesus itu menyampaikan firman dari Allah gitu, firman dari Tuhan gitu loh Mas. Yesus ini menyampaikan sesuai dengan teks aslinya gitu. Itu yang perlu Anda pahami. Bukan berarti itu Yesus, walaupun itu ucapan Yesus, karena Yesus hanya menyampaikan sesuai teks asli daripada Bapa itu gitu. Artinya Bapa yang mengatakan itu gitu. Kemudian Yesus menyampaikan gitu. Yesus itu hanya penyampai firman saja, firman yang datang dari Bapa gitu. Makanya Yesus sering mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu loh. Itu yang perlu Anda pahami gitu loh. Nah di dalam Islam juga sebenarnya sama Mas, seperti itu Mas gitu. Kalau Anda kurang cerdas memahami, maka Anda akan menyembah manusia. Sama dengan Islam, kalau Islam ini kurang cerdas menerima, maka akan menyembah Nabi Muhammad gitu. Dikira Nabi Muhammad Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW berkata begini, la ilaha illa ana fa'buduni, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku gitu. Nah itu yang menyampaikan Nabi Muhammad gitu. Karena orang Islam ini sangat cerdas, maka tahu itu Nabi Muhammad sedang menyampaikan firman dari Allah. Maka kalimat itu Nabi Muhammad itu menyampaikan teks asli daripada kalimat asli daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat itu sebenarnya bukan Nabi Muhammad, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan firman kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad SAW itu memberitakan kepada umatnya gitu loh. Nah, jangan mengira karena Nabi Muhammad berkata akulah tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan hal-hal seperti itu, jangan mengira itu Nabi Muhammad Tuhannya gitu. Nabi Muhammad hanya menyampaikan firman. Sama seperti Yesus. Yesus itu hanya menyampaikan firman. Yang Tuhan itu bukan Yesus, yang Tuhan itu bukan Nabi Muhammad gitu. Yang Tuhan itu yang memberikan firman. Siapa yang memberikan Tuhan? Yang memberikan firman. Yang memberikan firman kepada Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kalimatnya itu adalah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Allah. Itu artinya gitu. Nah, karena Nabi Muhammad menyampaikan kalimat sesuai dengan teks aslinya, maka akan berbunyi seperti itu. Nah, begitu juga Yesus gitu. Karena Yesus menyampaikan sesuai teks aslinya, maka akan berbunyi itu akulah hidup dan terang, akulah gitu. Itu sebenarnya Yesus hanya menyampaikan firman sesuai teks asli daripada Bapa. Maka yang Tuhan ini bukan Yesus. Yesus hanya menyampaikan firman gitu loh. Nah jika Anda menuhankan Yesus, maka disitulah letak ketidakpahaman Anda, disitulah letak kegagalan Anda, disitulah letak kesesatan Anda gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui gitu loh.
Nah, Nabi Muhammad atau di dalam Islam juga begitu, Mas. Semua para rasul, semua utusan Allah itu menyampaikan menyampaikan firman Allah itu sesuai teks aslinya. Maka di dalam misalkan seperti di dalam perjanjian lama, akulah Tuhan, akulah Allahmu, akulah Allahmu. Itu yang menyampaikan utusan itu gitu loh, Mas. Kemudian kalau yang menerima itu ya kurang cerdas, dikira Nabi Musa, dikira Nabi Musa itu Tuhan, kan begitu, Mas. Sehingga orang-orang mengira inilah Tuhannya Musa gitu loh, membuat patung, kemudian inilah Tuhannya Musa itu menjadi berhala gitu loh. Kenapa? Karena orang itu tidak paham, orang itu tidak tahu gitu loh, bahwa yang disampaikan oleh Yesus itu sebenarnya dari Bapa gitu. Firman dari Bapa, kemudian Yesus itu sebagai penerima firman, dan Yesus menyampaikan. Nah, setelah Yesus menyampaikan, orang itu kan berbeda-beda tingkat kecerdasannya gitu loh. Maka yang tidak cerdas akan mengira Yesus itu Tuhan karena berkata begitu gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui gitu loh. Nah, Anda juga sempat mengatakan, kitab suci itu sebagai patokan apa segala macam. Mas, kalau kitab suci sebagai patokan, artinya apa? Yang disebut kitab suci itu kan firman Tuhan, kan begitu. Kalau bukan firman Tuhan, itu berarti bukan kitab suci, tetapi cuman sejarah atau keterangan. Nah, yang disebut firman Tuhan itu adalah yang disebut kitab suci itu adalah firman Tuhan, kan begitu. Maka patokannya adalah apa yang Yesus ucapkan, kan begitu. Karena yang disebut utusan itu tuh adalah Yesus gitu. Bapak yang mengutus aku gitu. Nah, kalau misalkan Yesus mengutus lain, Yesus mengutus orang lain, jangan jangan pernah mengikuti utusan Yesus itu, tetapi mengikuti Yesus, karena Yesus utusan dari Tuhan gitu loh. Contoh, misalkan Tuhan mengutus Yesus, Yesus kemudian mengutus saya lagi untuk mengajarkan seseorang gitu. Maka jangan ikuti saya, tapi ikuti Yesus gitu. Tetap ikuti Yesus gitu. Karena Yesus yang disebut utusan yang sebenarnya gitu loh. Itu Mas gitu loh. Nah, apa yang Anda kalau Anda Yesus sebagai patokan, maka seharusnya ibadah Anda itu harus tetap mengikuti ajaran Yesus. Nah, Anda tidak pernah ibadah Anda di dalam gereja nggak pernah mengikuti Yesus, ajaran siapa gitu loh. Ibadah Anda seperti itu di gereja, itu ajaran siapa gitu. Itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran manusia gitu loh. Maka dari situlah Yesus mengatakan mereka itu hanya mengikuti manusia. Sebenarnya mereka itu jauh dariku. Mereka itu hanya memuji di mulut saja gitu. Kelakuannya itu jauh daripada saya gitu. Itu Yesus. Kenapa? Karena Anda tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan, tetapi Anda hanya memuji di mulut saja gitu loh, Mas. Itu yang perlu Anda pahami juga gitu loh. Mas, Anda mengatakan Tuhan itu datang ke dunia untuk menebus dosa. Mas, yang menyandera dosa itu siapa gitu loh, Mas. Kemudian kenapa si penyandera ini menginginkan nyawa Tuhan gitu. Kenapa Tuhan itu kok harus mati gitu loh sama yang menyandera dosa ini gitu. Kok Tuhan sampai menjadi lemah tak berdaya seperti itu gitu. Harus jadi ini saking pusingnya akhirnya dia itu mati gitu. Itu kan sebenarnya menghina gitu. Karena di dalam ajaran Islam, baik di dalam ajaran Islam maupun di dalam ajaran Nabi Musa, itu sebenarnya Tuhan itu kekal abadi, tidak akan pernah berubah gitu Mas. Yang disebut kekal itu tidak pernah berubah Mas. Kalau berubah itu namanya tidak kekal. Lah kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, kemudian dia itu berubah, ya tidak kekal gitu Mas gitu loh. Tuhan Anda itu tidak kekal gitu loh. Cuman Tuhan-Tuhanan sebenarnya, karena tidak kekal gitu, bukan Tuhan yang sebenarnya gitu loh. Ya, kenapa gitu loh? Kok yang menyandra itu sampai minta tebusan? Tuhan harus jadi manusia, Tuhan harus mati apa segala macam, siapa gitu loh Mas? Kok Tuhan sampai direpotkan seperti itu gitu?
Nah, ini kan sesat sebenarnya, Mas. Nah, Anda mengatakan Yesus itu berjalan di atas air, mampu menghidupkan orang mati dan seterusnya. Nah, Mas, itu kan mukjizat namanya. Nah, saya sudah katakan setiap orang yang melakukan mukjizat itu bukan Tuhan, tetapi manusia. Yang bermukjizat itu manusia, Mas. Gitu. Misalkan mampu menghidupkan orang mati, itu mukjizat. Mukjizat itu manusia. Nabi Musa pun mampu membelah lautan yang luas gitu. Itu mukjizat. Nabi Musa bukan Tuhan. Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi seorang manusia. Yesus bermukjizat. Yesus bukan Tuhan, tapi manusia. Karena yang memberikan mukjizat itu adalah Tuhan, gitu loh, Mas. Tuhan yang maha hebat gitu loh, yang memberikan itu, gitu loh, Mas. Tuhan nggak bermukjizat, nggak perlu mukjizat Tuhan itu, Mas. Tuhan itu sudah lebih daripada mukjizat. Tuhan itu sudah maha kuasa gitu loh. Gitu loh, Mas. Mas, dosa itu bukan ditebus, Mas ya. Saya katakan berulang-ulang. Tuhan kok ke dunia kemudian capek-capek ingin menebus dan berdosa, mati lagi gitu. Itu kan apa ya? Menghina sebenarnya kalimat-kalimat seperti itu. Tuhan itu diampuni gitu. Dosa itu diampuni gitu oleh Tuhan gitu loh, Mas. Orang benar-benar bertobat, maka dia itu dosanya diampuni gitu. Bukan ditebus, Mas. Ditebus kayak pegadaian aja, hampir mas gitu. Sadarlah, Mas, sadar.